Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Rahman Hakim Hasibuan, dosen program studi Ilmu Hukum Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi dengan NUPTK 384 877 0671 13 0302. Video ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah hukum acara. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah hukum acara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tata cara prosedur penyelesaian perkara di pengadilan. Baik secara pengadilan negeri, pengadilan agama, maupun pengadilan tata usaha negara, serta dalam proses penyelidikan sampai penyidikan, kemudian ke tahap persidangan di pengadilan sehingga mendapatkan yang namanya putusan pengadilan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, menerangkan prinsip, prosedur, serta mekanisme hukum acara dalam berbagai bidang peradilan, baik itu peradilan pidana, perdata, acara, maupun tata usaha negara, secara teoritis, praktis, sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Dalam mata kuliah hukum acara, sejalan dengan karya fenomenal saya dengan judul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana akan diajarkan untuk memahami penerapan hukum acara daripada adanya proses peradilan, di mana adanya tindak pidana digitalisasi ataupun tindak pidana transaksi elektronik. Orang mereview daripada sebuah perkara, sebuah produk, kemudian hasil reviewnya tadi ternyata mengandung tindak pidana. Kemudian bagaimana proses daripada tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, bagaimana prosedurnya, sehingga bagaimana pertanggungjawabannya, kemudian dituntaskan atau diselesaikan, diputuskan oleh pengadilan. Nah, dalam hukum acara diterapkan dalam kasus nyata dan relevansi Undang-Undang ITE dalam menggauli atau menangani pencemaran nama baik secara digital. Begitu. Setiap pertemuan pertama dalam perkuliahan, saya selalu terlebih dahulu membuat yang namanya kontrak perkuliahan. Menjelaskan kontrak kuliah yang disepakati antara diri saya sebagai pengampu mata kuliah ataupun dosen kepada mahasiswa. Ini gunanya kesepakatan antara mahasiswa dan saya dalam menjalankan perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ataupun pertemuan terakhir. Jadi, walaupun mahasiswa belum sepenuhnya belajar tentang hukum, namun saya langsung mempraktekkan kepada mahasiswa bahwasanya ada kontrak ikatan antara kita, antara saya sebagai dosen dan mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan tidak boleh keluar daripada apa yang telah disepakati, baik itu absensi, baik itu penilaian dan lain sebagainya kita sepakati di awal. Agar bisa mencapai memahami mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya bahas dalam proses penyelesaian ataupun dalam proses penyampaian mata kuliah hukum acara. Jadi antaranya adalah yang pertama pengertian hukum acara dan jenis-jenis hukum acara. Kemudian yang kedua pengertian hukum acara, kemudian hukum acara pidana, dasar hukum acara pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Kemudian yang ketiga ilmu bantu hukum acara pidana. Kemudian asas-asas di dalam hukum pidana. Kemudian yang keempat saya akan membahas tentang proses pemeriksaan pendahuluan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penangkapan dan penahanan. Kemudian yang kelima saya akan membahas tentang proses penuntutan, surat dakwaan, eksepsi, kemudian menguraikan tentang hak-hak daripada tersangka ataupun terdakwa. Kemudian yang keenam, saya akan membahas tentang pengertian persidangan dalam perkara pidana, sehingga mahasiswa mampu menganalisis tentang pengertian pra penuntutan dan pra peradilan serta pengertian putusan dan isi putusan. Kemudian yang ketujuh, saya akan membahas tentang pengertian ganti rugi dan rehabilitasi di dalam hukum acara pidana. Nah, kemudian yang kedelapan, selanjutnya akan kita lakukan yang namanya ujian tengah semester. Nah, kemudian yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum acara perdata. Jadi ketika pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, saya akan membahas tentang hukum acara pidana. Kemudian yang setelah mid semester ataupun setelah ujian tengah semester, saya akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai hukum acara perdata. Menjelaskan tentang pengantar hukum acara perdata di pertemuan ke-9. Kemudian di pertemuan 10, saya akan memberikan tentang ilmu pemberi kuasa atau ilmu pengetahuan tentang memberi kuasa dan dapat memahami penyelesaian perkara perdata. Kemudian yang ke-11, saya akan menjelaskan tentang apa itu gugatan dan apa itu sita jaminan. Kemudian yang ke-12, pertemuan ke-12 akan saya sampaikan pemeriksaan di persidangan menjelaskan tentang pembuktian. Bagaimana dalam persidangan itu, tata cara pembuktian, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata. Kemudian yang ke-13, saya akan membahas tentang putusan hakim atau vonis. Begitu.
Kemudian yang ke-14, saya akan membahas tentang upaya hukum. Baik itu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi yang merupakan upaya hukum biasa. Kemudian upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, baik secara keperdataan maupun secara pidana. Kemudian yang ke-15, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dan yang kemudian yang ke-16, yang terakhir, saya akan melakukan ujian akhir semester kepada mahasiswa. Nah, kemudian berikut adalah beberapa pendekatan lah ya, pembelajaran yang saya terapkan dalam proses perkuliahan. Jadi pertama saya akan mengajukan metode ceramah, yang mana metode ini saya akan memberikan penjelasan mengenai terkait materi-materi yang akan saya bahas. Kemudian yang kedua, saya akan mengimplementasikan sesi tanya jawab. Gitu. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa maupun mahasiswa dapat memberikan pertanyaan kepada saya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengadakan diskusi kelas yang tidak hanya membahas tentang topik materi yang sedang dipelajari, tetapi juga mengangkat isu-isu atau perkembangan terkini yang relevan dengan bidang ilmu studi hukum acara. Jadi mahasiswa akan saya suruh berdiskusi terkait isu-isu hangat terkait hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan hukum acara. Bapak Ibu sekalian, dalam proses tanya jawab dan diskusi, saya menerapkan pendekatan pemilihan mahasiswa secara acak, begitu. Jadi bukan hanya mahasiswa yang bertanya sama saya, tapi saya juga memberikan pertanyaan kepada mahasiswa secara acak. Itu gunanya untuk membuat mahasiswa menyiapkan diri, berkonsentrasi, dan secara maksimal memberikan pengertian ataupun pemahaman terkait hukum acara yang saya jelaskan, sehingga ketika saya menanyakan kepada mahasiswa secara acak, seluruh mahasiswa sudah dapat mempersiapkan dirinya begitu untuk memahami yang namanya mata kuliah hukum acara. Kemudian dalam rangka evaluasi hasil belajar, selain memberikan tugas individu, saya juga memberikan tugas kelompok dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja sama, kemudian dalam sebuah tim, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, meningkatkan keberanian mereka dalam berkomunikasi, sehingga nantinya mahasiswa bukan hanya belajar hukum acara, tapi bagaimana caranya mereka bisa berpraktek, berbicara langsung, memaparkan apa isi daripada mata kuliah yang saya pelajari kepada mereka. Kemudian selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya yang saya lakukan pada mata kuliah hukum acara yang dilakukan dalam kelas. Jadi nanti saya akan memberikan bagaimana tata cara saya dalam memberikan pengajaran ataupun dalam memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam berbentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar mata kuliah hukum acara ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, kawan-kawan mahasiswa semua, hari ini kita belajar tentang hukum acara. Bagaimana pelajaran minggu lalu? Kira-kira masih ingat? Saya ingin memberikan satu pertanyaan dulu, ataupun mereview mata kuliah kita minggu lalu tentang asas-asas hukum acara pidana. Mungkin ada yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah. Silakan. Ya. Asas praduga tak bersalah itu adalah seorang yang tidak bisa dikatakan bersalah sebelum dia divonis pengadilan. Iya, artinya sebelum ada hakim yang memvonis seseorang melakukan tindak pidana, maka dia wajib dianggap bukanlah seorang yang bersalah. Nah, itu dia tadi. Jadi mewakili satu orang, saya anggap kawan-kawan semua sudah paham ya, sudah mengerti tentang asas-asas di dalam hukum acara pidana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Ini merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum acara pidana, karena inilah dasar seseorang dapat dikategorikan orang yang melakukan tindak pidana. Nah, hal ini dilakukan diproses di tahapan di instansi kepolisian. Jadi kawan-kawan harus paham, hukum acara pidana bukan hanya berada di tingkat pengadilan, namun prosesnya itu dimulai pada saat adanya dugaan tindak pidana. Ketika seseorang melakukan dugaan tindak pidana, maka harus ada proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Nah, ini berbeda kawan-kawan. Jadi penyelidikan dan penyidikan ini walaupun hanya berbeda satu huruf saja, tapi maknanya berbeda, begitu. Jadi penyelidikan itu definisinya adalah tahap awal pengumpulan informasi untuk menemukan apakah telah terjadi tindak pidana. Contohnya, misalkan ada orang yang melakukan penipuan dan penggelapan yang diatur di dalam pasal 372, 378.
Dia menipu dan dia menggelapkan sebuah barang. Kemudian ada seseorang melapor. Ketika orang melapor karena kerugian ditipu, kemudian dia digelapkan barangnya, maka di sini berlaku proses penyelidikan. Kepolisian akan melakukan pertanyaan kepada yang melapor. Terjadinya kapan, apa yang hilang, bagaimana kronologisnya, dan lain sebagainya. Itu dasar kepolisian untuk melakukan tahap penyelidikan namanya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, tahap awal pengumpulan informasi untuk menemukan apakah benar terjadi tindak pidana atas dasar laporan daripada orang yang didugikan tadi, begitu. Jadi polisi melakukan tahap penyelidikan. Dia memanggil saksi untuk mendapatkan keterangan, kemudian dia memanggil tersangka ataupun calon tersangkanya gitu ya, atau terlapor untuk mendapatkan yang namanya informasi awal, begitu. Nah, inilah proses penting di dalam proses penyelidikan ataupun hukum acara pidana, begitu. Apabila ini dianggap bukanlah suatu peristiwa pidana, maka tahap penyelidikan ini akan dihentikan karena tidak ada peristiwa pidananya, begitu. Tapi apabila ternyata ada, maka akan naik namanya tahap penyelidikan, tahap penyidikan, begitu. Nah, ini salah satu cara bagaimana polisi mendapatkan dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang yang namanya 5 alat bukti. Mungkin kawan-kawan sudah belajar di hukum pidana. Jadi 5 alat bukti itu, yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua itu adalah keterangan ahli, yang ketiga namanya keterangan bukti surat, yang kelima namanya keterangan terdakwa ataupun tersangka, kemudian yang terakhir adanya alat bukti pertunjuk. Nah, 5 alat bukti inilah yang berusaha dicari oleh kepolisian dalam proses tahap penyelidikan. Jadi kawan-kawan harus paham, beda penyelidikan dan beda penyidikan. Walaupun hanya satu huruf, namun perbedaannya sangat signifikan, begitu. Nah, ini diatur di dalam pasal 1 angka 5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi pelaksanaan penyelidikan biasanya adalah anggota kepolisian. Kemudian tujuannya untuk menemukan peristiwa pidana dan menentukan apakah dapat dilanjutkan ke penyidikan. Nah, timbul pertanyaan, jadi Pak, apa itu sebenarnya penyidikan? Berbeda Bapak bilang karena hanya dalam satu huruf saja, berbeda definisinya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini definisi daripada penyelidikan. Jadi penyelidikan tadi itu diatur di dalam pasal 1/5 yang menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa. Peristiwa apa di sini dimaksud? Peristiwa pidana, begitu. Jadi bukan hanya kepolisian saja yang dapat melakukan tahap penyelidikan, tapi juga ada PPNS. Artinya misalkan di kantor perpajakan. Jadi orang pajak itu ada juga tindak pidananya. Jadi yang boleh salah satunya bukan hanya polisi, tapi pegawai di Kementerian Pajak tadi ataupun Direktorat Pajak tadi, begitu. Jadi dia ketika dia menyatakan bahwasanya ada dugaan tindak pidana, dia boleh menyelidiki. Ketika sudah dia yakini ada tindak pidana, maka dilanjutkan oleh kepolisian untuk melakukan tindakan yang namanya penyidikan. Ini proses penyelidikan. Nah, jadi apa perbedaan penyelidikan dan penyidikan? Penyelidikan tujuannya untuk menemukan peristiwa pidana, sedangkan penyidikan tujuannya untuk menemukan tersangka. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Dia melihat dulu kalau tahap penyelidikan ini benar nggak ada tindak pidana. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan pasal 378, 372, penipuan dan penggelapan. Ada nggak yang orang merasa tertipu? Ada nggak orang yang barangnya digelapkan? Entahnya ternyata itu merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana. Andai kata ternyata itu adalah proses pinjam meminjam, kemudian ada kontrak perjanjian, ada hutang piutang, maka kepolisian dapat menyatakan bahwasanya ini bukan tindak pidana, tapi ini proses keperdataan. Namun bila sebaliknya ternyata ditemukan bahwasanya ya ini benar berdasarkan keterangan daripada si terlapor, saksi, dan juga diperiksa si pelapornya juga, terlapornya diperiksa, saksi diperiksa, ternyata ada kesimpulan dalam proses penyelidikan ini, benar terjadi yang namanya tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ketika sudah ada ini peristiwanya,
maka selanjutnya harus dilihat siapa orang yang melakukan peristiwa pidana ini. Nah, untuk mendapatkan orang tersangka yang melakukan peristiwa pidana ini, maka dibutuhkanlah proses penyidikan namanya. Nampak perbedaannya, kawan-kawan semua ya? Proses penyelidikan itu menemukan sebuah peristiwa pidana. Proses penyidikan itu menemukan orang yang melakukan peristiwa pidana tadi. Begitu. Nah, ini merupakan awal mula yang namanya sebuah hukum acara pidana. Proses penyelidikan, proses penyidikan, begitu. Setelah sampai proses penyidikan, sudah ada tersangkanya atas peristiwa pidana tadi, maka selanjutnya akan dilakukan proses penangkapan. Paham kawan-kawan alurnya ya? Dari polisi menemukan suatu peristiwa pidana, kemudian polisi menemukan atau menentukan siapa tersangkanya, orang yang melakukan tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan penangkapan. Kepada siapa? Kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana tadi. Jadi definisinya, tindakan penyidik untuk menahan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Dasar hukumnya apa? Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi syaratnya itu dugaan keras berdasarkan bukti permulaan dan harus ada surat perintah. Jadi polisi dalam hal ini penyidik, ya. Kalau tadi penyelidik itu proses penyelidikan, polisinya namanya penyelidik. Dalam proses penyidikan ini polisi namanya penyidik. Jadi penyidik mengeluarkan surat perintah untuk menangkap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana atas peristiwa pidana hasil daripada penyelidikan tadi. Maka ini saya pelan-pelan menyampaikan kepada mahasiswa semua, karena hanya beda satu huruf tapi maknanya berbeda. Ya, kawan-kawan, saya ulangi lagi tadi. Penyelidikan menemukan peristiwa pidana, penyidikan menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana, penangkapan menangkap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, yaitu tersangkanya. Diatur di dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu. Nah, kemudian setelah ditangkap, si tersangka tadi harus ditahan. Apa itu penahanan? Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu atas perintah penyidik, jaksa, ataupun hakim. Nah, jadi harus ada perintah terlebih dahulu. Nggak bisa polisi atau penyidik tiba-tiba tanpa ada surat tugas, kemudian dia menangkap seseorang, dibawa ke kantor polisi, kemudian ditahan tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi kawan-kawan semua harus sudah paham ini. Tidak boleh polisi melakukan penahanan, penangkapan tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan, dan tanpa adanya surat perintah tugas untuk menangkap seseorang. Jadi haruslah ada surat perintah, kemudian polisi melakukan penangkapan, setelah ditangkap si tersangkanya ditahan. Begitu. Nah, ini merupakan proses hukum acara di hukum acara pidana. Dan ini tidak bisa tanpa dilalui, harus dilalui terlebih dahulu. Begitu. Nah, kemudian jenis penahanan ada di rutan, rumah tahanan, ada di rumah, ada di kota, tergantung daripada tindak pidana yang dia lakukan. Kemudian ada syaratnya, tindak pidana haruslah di atas 5 tahun atau pidana tertentu. Jadi dari dasar ini bahwasanya ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebuah peristiwa pidana itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka si tersangkanya wajib ditahan. Tapi kalau di bawah 5 tahun tidak wajib ditahan. Contoh kasusnya misalkan pencemaran nama baik. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 310. Orang yang namanya tercemar gitu, kemudian dia melaporkan ke polisi, tersangkanya ada, itu tidak wajib ditahan. Nah, jadi tidak semua tindak pidana tersangkanya wajib ditahan. Syarat mutlaknya itu adalah 5 tahun. Di atas 5 tahun ancaman hukumannya, maka wajib ditahan. Begitu. Jadi kawan-kawan juga harus paham, tidak semua tindak pidana itu ditahan tersangkanya. Hanya 5 tahun ke atas dan tindak pidana tertentu. Nah, kenapa ditahan? Khawatir melarikan diri. Andai kata tidak ditahan, dia bisa melarikan diri. Ketika tersangka melarikan diri, proses penyelidikan, penyidikan, penahanannya itu nanti akan tidak berjalan. Maka hukum acaranya tidak berjalan. Maka dia harus ditahan. Begitu.
Kemudian kenapa ditahan? Agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Bisa saja contohnya, dia membunuh misalkan. Terbukti dia membunuh, adanya 2 alat bukti dan dia disangkakan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ternyata dia ada dendam pribadi sama seseorang yang belum dia bunuh lagi. Dia tidak ditahan, akhirnya dia membunuh seseorang lagi. Begitu. Kan ada terkadang kan pembunuhan berenteng kan gitu ada kan. Targetnya ada 2 orang, satu target sudah selesai dia bunuh, satu lagi belum. Andai kata dia tidak ditahan, dia akan mengulangi perbuatannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, kenapa dia ditahan? Agar dia tidak merusak barang bukti. Andai kata dia merusak barang bukti, maka proses penyelidikan dan penyidikan akan tersendat. Maka hukum itu akan sulit berjalan, kawan-kawan. Nah, inilah proses yang namanya penyelidikan, penyidikan, kemudian penangkapan dan penahanan. Ini semua merupakan suatu rangkaian awal dalam proses hukum acara pidana. Jadi kawan-kawan jangan berpikir hukum acara pidana ini hanya di pengadilan, tidak. Beda konteks dalam hukum acara perdata. Nanti setelah mid semester kita akan belajar tentang hukum acara perdata. Acara perdata itu banyak, ada hukum acara perdata umum seperti wan prestasi dan lain sebagainya. Ada hukum acara yang lain, hukum acara khusus, peradilan tata usaha negara, kemudian peradilan agama. Konteksnya sama, bicara tentang di peradilan. Namun perbedaannya adalah objeknya. Nah, kembali kita di hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini adalah hukum yang mengatur bagaimana syarat hukum formilnya itu terpenuhi. Kawan-kawan saya yakin sudah belajar tentang yang namanya hukum pidana. Hukum pidana dan hukum acara pidana itu berbeda. Hukum pidana itu adalah hukum material. Hukum pidana itu mengatur bagaimana, misalkan orang tidak boleh membunuh, orang tidak boleh mencemarkan nama baik, itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kalau membunuh, maka ancaman hukumannya 15 tahun misalkan. Itu diatur di mana? Di KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Kitab undang-undang hukum pidana. Nah, bagaimana seseorang dapat dikategorikan melanggar ketentuan KUHP? Maka dibutuhkanlah KUHAP, hukum acara pidana. Jadi KUHP ini adalah hukum formil, hukum materialnya. KUHAP adalah hukum formilnya. Bagaimana membuktikan hukum material. Kira-kira gitu. Itu fungsi daripada hukum acara pidana yang sedang kita pelajari hari ini. Nah, ini prosesnya. Saya ulangi tadi. Dalam proses tahapannya itu adalah proses penyelidikan. Saya harap kawan-kawan semua ini harus benar-benar memahami ini. Karena ini dasar daripada yang namanya hukum acara pidana. Penyelidikan itu merupakan tindakan kepolisian untuk menentukan benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan. Jadi ada orang melapor ke kantor polisi, dilakukan tahap penyelidikan, dipanggil, diwawancarai, dipanggil saksi, dipanggil terlapor, sehingga polisi dapat menentukan, oh benar ini terjadi peristiwa pidana. Setelah terjadi, didapati benar terjadi peristiwa pidana, selanjutnya penyidikan. Apa itu penyidikan? Siapa yang melakukan peristiwa pidana ini? Maka itu dibutuhkan yang namanya proses untuk menentukan siapa yang melakukan tindak pidana. Maka penentuan yang namanya siapa tersangkanya. Ketika sudah dapat tersangkanya, maka selanjutnya harus ditangkap tersangka tadi. Ketika sudah ditangkap, haruslah ditahan. Kira-kira ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ini studi kasus sederhana saya berikan ya. Seseorang ditemukan membawa narkotika dalam jumlah besar. Kemudian langkah aparat melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan. Nah, apakah semua tahap wajib? Kapan penahanan bisa atau tidak dilakukan? Nah, ini pertanyaan sama kawan-kawan semua. Ada seseorang ditemukan membawa narkotika dalam jumlah besar. Langkah aparat. Yang pertama, aparat dalam arti di sini adalah kepolisian. Melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikan, kemudian penangkapan dan penahanan. Nah, diskusi. Apakah semua tahap wajib? Apakah semua penyelidikan itu wajib, penyidikan itu wajib, dan penangkapan itu wajib, dan apakah penahanan itu wajib? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, saya memberikan sebuah contoh ya. Ini nanti kawan-kawan bisa didiskusikan sama kawan-kawan, sama mahasiswa yang lain. Namun jawabannya hanya satu orang satu. Kumpulkan sama saya. Ya, kira-kira dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Jadi Pak,
silakan berdiri, sebutkan namanya biar kita bisa langsung kenal kawan-kawannya semua. Berdiri di sini ya. Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Atiba Nursaidin. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kalau seorang teman atau seseorang lain memakai foto kita dan menjadikan stiker tanpa persetujuan kita, apakah itu juga hukum pidana atau gimana, Pak? Baik, silakan duduk. Ya, ini pertanyaannya langsung ke konteks kasusnya. Ya, karena kita memang belajar hukum acara ini memang langsung bicara tentang yang namanya kasus gitu ya, perkara. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana Pak sebenarnya apabila seseorang menggunakan foto orang lain, kemudian dijadikan sebagai stiker, kemudian stiker tersebut digunakan untuk komunikasi WhatsApp, gitulah kira-kira ya. Apakah apakah ada aturan pidananya? Apakah masuk pidana, pelanggaran pidana? Ya, jawabannya itu yang pertama, orang yang merasa foto tersebut dijadikan sebagai stiker, kemudian dia merasa dirugikan, malu, tercemar nama baiknya, maka hal tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana. Itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi tidak semua orang boleh menggunakan wajah kita tanpa seizin kita. Nah, itu ada pidananya. Bisa dimasukkan, dijuntukan di pasal 310 KUHP ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maksud saya, bukan KUHP, tapi KUHP. Pasal 310, pencemaran nama baik. Misalkan banyak ini, kawan lagi tidur, kemudian dia foto wajahnya lagi tidur gitu kan, kemudian dijadikan stiker. Kemudian orang tersebut merasa dirugikan, malu gitu. Nah, apakah itu ada pidananya? Ada, kawan-kawan. Hati-hati. Bahkan nomor telepon kalian disebarkan tanpa seizin kalian pun itu pidana. Perlindungan data pribadi. Nomor telepon, NIK, ya, nomor induk kependudukan dan lain sebagainya, itu merupakan data pribadi yang tidak bisa asal-asalan disebarluaskan tanpa izin daripada pemiliknya. Begitu juga dengan wajah. Wajah ini kan identitas pribadi. Ketika disebarluaskan tanpa izin kita dan itu tujuannya untuk memalukan diri kita, otomatis ada hal yang dirugikan kepada kita. Bukan hanya materi, yaitu psikis. Kita malu ke kampus, kita dipermalukan. Apalagi dia dibuat stiker, wajahnya dijelek-jelekkan lagi, dibuat kumis dan lain sebagainya. Nah, itu yang bahaya. Jadi ini kalian harus paham hal ini karena kalian belajar hukum. Jangan pula kalian belajar hukum tiba-tiba terjerat hukum. Nah, itu yang bahaya. Jadi kawan-kawan, kesimpulannya kalian harus paham apa itu penyelidikan, penyidikan, kemudian penangkapan dan penahanan. Jangan sampai salah dan jangan sampai tidak tahu. Kemudian berikutnya, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, saya ingatkan kepada kawan-kawan minggu depan kita akan belajar yang namanya surat dakwaan dan eksepsi. Surat dakwaan dan eksepsi ini adalah hasil daripada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penangkapan dan penangkapan dan juga penahanan. Jadi ini harus kalian pahami sebelum kita minggu depan pembuatan surat dakwaan dan juga eksepsi. Ada lagi yang bertanya sebelum saya tutup? Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semua dapat bermanfaat dan juga harus diingat minggu depan kita bertemu kembali di perkuliahan kita hukum acara dengan pembahasan surat dakwaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, demikianlah tadi cuplikan video pembelajaran saya yang saya tampilkan. Mudah-mudahan video tersebut dapat menarik dan juga memberikan manfaat bagi saya sendiri maupun masyarakat pada umumnya dan juga dalam proses saya dalam sertifikasi dosen ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada hal ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.